sih Bu, aku mau curhat. Masa ya murid-murid di kelas itu pada lari-lari, pada nggak bisa dibilangin, pada nggak bisa fokus sama pelajaran gitu loh Bu, aku pusing. Gimana ya caranya biar kelasnya itu kondusif, biar muridnya itu eh, gimana ya, biar muridnya itu nggak lari. nggak lari-lari terus dengerin aku, kan aku jadi pusing tuh. Baru pertama kali ajar ya. Gini caranya. Pertama kali kita buat aturan dulu, aturan kecil seperti nggak boleh lari-lari. Terus kalau misal mau bertanya harus angkat tangan dulu. Terus kalau enggak, pokoknya duduk yang rapi. Terus kalau tetap lari-lari gimana Bu? Jadi kita bisa ikut lari-lari Jangan nggak boleh ikut lari. gimana, aku pusing tau Bu. Itu kita bisa buat metode pembelajaran yang aktif. Jadinya seperti kita buat aturan kelas dulu ya. Pertama kali kita harus bilang kalau mau tanya harus angkat tangan dulu. Kalau enggak, kita nggak boleh lari-lari ya anak-anak. Nanti kalau lari harus ada hukumannya dulu. Gitu. Kasih hukuman. Kalau enggak nanti anaknya tetap lari. Terus kalau sebelum pembelajaran itu jangan langsung masuk ke materi. Kita ice breaking dulu, tepuk-tepuk dulu lah. Terus kita buat nyanyi-nyanyi lah, atau meregangkan badan lah, pokoknya buat anak seaktif mungkin. Ya, habis itu habis ice breaking nanti insya Allah anaknya bisa fokus. Terus kemudian kita setelah pembelajaran mungkin ada anak yang berprestasi. Nah, seperti dia udah bisa menjawab pertanyaan, udah bisa berani ya mengikuti itu, kita kasih pujian. Masya Allah, bagusnya sudah rapi, sudah bisa menjawab pertanyaannya, udah bisa udah bisa menjawab pertanyaannya, udah bisa rapi, udah bisa anteng gitu. Dikasih hadiah gitu ya Mbak ya? Gitu kok Mbak. Dikasih hadiah gitu ya Bu ya? Terus apa lagi? Gini loh, kadang kan anak-anak itu kan kita kan nggak tahu ya, anak-anak itu kalau di kelas itu kadang kan sukanya cerita sendiri, buat kelompok di belakang gitu loh Bu. Kayak mereka itu pada geng-gengan kayak gitu. Jadi kan kalau kita menegur kadang juga kan cuma diiyain aja, mereka tetap kayak gitu loh, kayak kembali lagi seperti itu. Lalu gimana sih Bu cara untuk biar anak yang geng-gengan itu bisa berbaur sama yang lainnya, biar nggak cuma itu aja. Kita ada metodenya, kita nanti buat kelompok. Jadinya kita tebar. Yang misal tadi yang geng-gengan tuh 4 orang, dan 4 orang ini dipisah semua, biar nggak satu kelompok. Nanti kalau satu kelompok nanti jadinya kayak gitu lagi, biar yang lain tuh juga bisa membaur sama yang lain juga. Soalnya kalau geng-gengan juga itu nggak bagus buat kedepannya. Terus kayak kerjasamanya juga kurang kalau sama anak-anak yang lain. Sosial nyaman yang lainnya itu kurang gitu ya. Sama itu juga loh Bu, kan ada satu murid dia itu pendiam, duduknya itu benar di depan, cuma dia itu pendiam. Kalau kalau ada kayak kelompok gitu tau Bu, yang saya bagi-bagi, dia tuh seringnya kan, kalau saya kan membebaskan murid-murid mau kelompokan sama siapa milih sendiri gitu. Cuma aku kasihan sama murid dia, kadang kayak nggak ada yang ngajak gitu loh. Jadi kadang terus tak ikutin ke kelompok yang lain, tapi kan reaksinya kelompok lain itu kan kadang kayak ya apa sih gitu loh, kayak nggak terima, tapi kan ya kasihan jadi kayak gitu ya. Gimana sih ya, kita harus nasihati dulu yang kelompoknya tadi toh, gimana berarti kamu nggak boleh memberi tindakan teman. Kalau misal kamu digituin gimana rasanya, kayak kita harus merefleksikan juga kepada anaknya gitu. Kalau misal anaknya tetap diem, yang tadi diem itu, ya nanti kita sounding gimana caranya dia bisa berinteraksi dan adaptasi dengan yang lain. Kalau misal kayak ayo maju sama temennya di depan, bacain apa gitu, biar dia juga belajar berani juga, bukan diem aja gitu. Harus ada pendekatan yang lebih ya, yang bisa menatap sama yang lain. Terus untuk refleksi depannya, dengan mau memperbaiki apa dulu? Mungkin ya seperti yang udah Ibu tadi bilangin ke saya ya, mungkin dari pertama ketika masuk kelas Ibu nggak langsung pelajaran, tapi kita harus ice breaking dulu, lalu mulai mendalami setiap karakter siswa itu seperti apa. Kita mengikuti alur, tapi kita juga punya batasan-batasan di mana murid
itu biar bisa biar bisa kerja sama kita gimana menciptakan kelas yang lebih kondusif, kelas yang lebih happy, ceria, biar bawaannya itu enjoy gitu, biar senang kalau masuk kelas, nggak yang tertekan, Iya, yang bener banget. murung dan yang lainnya. Iya. Dan semangat ya Bu untuk mengajar ke depannya. Ya, terima Semoga kasih. semoga berhasil dan mencapai tujuan. Terima kasih. Iya.